Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta Putra Siswanto dengan NPM 2508101048 dari kelas A081 mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang induksi. Di materi induksi ini, saya akan menerangkan 4 poin utama. Yang pertama, pengertian induksi. Yang kedua, prinsip dasar induksi. Dan yang ketiga, contoh proses berpikir induktif. Dan yang keempat, contoh penerapan induksi sederhana. Nah, kita masuk ke poin pertama, yakni pengertian induksi. Apa itu induksi? Dan buat apa itu induksi? Nah, induksi merupakan sebuah metode pembuktian proposisi yang digunakan untuk bilangan bulat atau integer. Jadi, dapat kita simpulkan intinya bahwa induksi itu sebuah metode pembuktian proposisi yang digunakan untuk bilangan bulat atau bilangan integer. Nah, tujuannya induksi itu apa? Tujuan induksi adalah kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah tertentu. Maksudnya, dengan induksi matematika ini, kita bisa membuktikan himpunan kebenaran dari bilangan bulat dengan hanya langkah tertentu. Nah, tanpa induksi matematik, kita tentu membuktikannya dengan mencoba semua bilangan bulat. Ini jelas tidak mungkin. Kita masuk ke contoh. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n2. Jika kita buktikan dengan semua nilai n, maka langkah-langkahnya yaitu, perlu kita ketahui juga di sini, ketika kita membuktikan tanpa induksi matematika, pembuktiannya seperti ini. Jika n itu sama dengan 1, maka kita tulis atau kita tampilkan satu buah bilangan ganjil positif. Jika n itu sama dengan 2, maka kita tampilkan 2 buah bilangan ganjil positif. Seperti contoh, jika n sama dengan 1, maka 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, jika n sama dengan 2, sama dengan 1 ditambah 3, maka hasilnya yaitu 4 atau senilai dengan 2 kuadrat. Oke. Nah, jika n itu sama dengan 3, maka 1 tambah 3 tambah 5, 9. Atau senilai dengan 3 kuadrat. Itu terbukti benar. Dan jika n itu sama dengan 4, maka kita harus menuliskan 4 buah bilangan ganjil positif, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16 atau senilai dengan 4 kuadrat. Nah, ini soalnya masih sederhana. Namun apabila ada soal buktikan bahwa n sama dengan 20, apakah kita harus menulis bilangan ganjil positif itu sebanyak 20 angka? Kayak misal 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 dan seterusnya. Jelas tidak mungkin. Nah, maka gunakanlah induksi matematik. Karena induksi matematik itu digunakan untuk mengurangi langkah-langkah tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip dasar induksi. Di prinsip dasar induksi ini terdapat 2 prinsip pertama. Yang pertama, prinsip induksi sederhana. Apa itu prinsip induksi sederhana? Prinsip induksi sederhana merupakan sebuah metode pembuktian matematika yang memastikan bahwa
suatu pernyataan itu benar untuk semua bilangan bulat positif dengan hanya 2 langkah. Maksud kalimat ini, uh, induksi sederhana itu kita gunakan untuk memastikan atau untuk membuktikan suatu pernyataan bilangan bulat positif hanya dengan 2 langkah saja. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, basis induksi. Dan yang kedua, langkah induksi. Nah, apa itu basis induksi dan apa itu langkah induksi? Basis induksi merupakan sebuah metode pembuktian yang digunakan untuk pernyataan P kali N itu benar untuk nilai awal N tertentu. Biasanya induksi sederhana itu kita ambil dari N yang paling terkecil, yaitu N sama dengan 1. Nah, basis induksinya itu membuktikan bahwa N sama dengan 1 itu benar. Oke. Nah, langkah induksi yaitu kita membuktikan bahwa N plus 1 juga benar atau N sama dengan 2 juga benar. Nah, di sini perlu kita ketahui juga bahwa untuk mencari induksi matematik ini sebenarnya itu ada 2 langkah utama, yakni basis induksi dan juga langkah induksi. Nah, sebelum kita masuk ke langkah induksi, jadi gini, jadi di basis induksi, setelah kita menentukan basis induksi itu benar, maka kita asumsikan dulu nih bahwa basisnya itu benar. Nah, asumsi tadi itu dinamakan hipotesis induksi. Nah, setelah kita berasumsi atau berandai-andai bahwa si basis induksi itu benar, langkah selanjutnya yaitu kita tentukan atau kita buktikan bahwa si langkah induksi itu benar. Jadi, kalau dapat saya simpulkan, itu ada 3 tahap, yakni kita tentukan basis induksi atau kita buktikan bahwa basis induksinya itu benar. Setelah kita membuktikan bahwa basis induksi ini benar, maka kita asumsikan atau kita andaikan, kita hipotesiskan bahwa oh, basis induksi ini itu benar. Nah, setelah kita berandai-andai, maka kita tentukan langkah induksinya, yaitu N plus 1 juga harus benar. Nah, induksi sederhana itu dia mirip analogi efek domino. Bayangkan nih, di meja kita susun secara rata domino pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan seterusnya. Nah, ketika kita ingin merubuhkan domino kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, otomatis kan kita harus merubuhkan domino pertama terlebih dahulu. Nah, domino pertama merubuhkan domino kedua. Domino kedua akan merubuhkan domino ketiga akan merubuhkan domino keempat, begitupun seterusnya. Nah, analogi ini itu sama halnya dengan prinsip induksi sederhana, yang dimana jika P kali N itu benar, maka N plus 1 juga harus benar. Oke. Sebagai contoh, misalkan P kali N adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa P kali N itu benar untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, untuk membuktikan pernyataan di atas tadi, kita hanya perlu membuktikan hanya dengan 2 langkah saja. Apa saja? Yaitu basis dan juga langkah. Basis induksinya yaitu buktikan bahwa P kali 1 itu benar. Dan langkah induksinya, jika P kali N itu benar, maka N plus 1 juga benar untuk setiap N lebih dari sama dengan 1. Misal nih, basis induksinya N sama dengan 3 itu benar, maka langkah induksinya, jika N sama dengan 3 benar, maka langkah induksinya N sama dengan 4 juga harus benar. Seperti itu. Ini berlaku untuk semua N lebih dari sama dengan 1. Nah, soalnya buktikan bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, perlu kita ketahui juga bahwa rumus dari langkah induksi dan rumus dari basis induksi
itu nggak sama di setiap soalnya. Jadi nggak ada rumus tertentu yang digunakan untuk menghitung basis dan juga langkah induksi. Saya juga sudah baca-baca dari beberapa artikel bahwa rumus basis induksi dan juga rumus langkah induksi itu tergantung dari soal yang diberikan. Nah, di soal ini, di pernyataan ini, rumusnya yaitu N dikali N plus 1 per 2. Penyelesaiannya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 titik ditambah N sama dengan kita masukkan rumus tadi. N dikali N plus 1 per 2. Nah, sama dengan kita tulis P kali N sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah N sama dengan N kali N plus 1 per 2. Maka basis induksinya yaitu jika kita menghitung N plus 1, maka kita tulis rumusnya N dikali N tambah 1 per 2, yaitu 1 dikali 1 tambah 1 per 2. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, per 2. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 per 2 sama dengan 1. Maka basis induksinya terbukti benar. Nah, setelah kita menentukan basis induksi ini benar, maka kita hipotesiskan atau kita asumsikan bahwa basis induksi juga basis induksi juga benar. Nah, misalkan nih P kali N benar, yaitu kita asumsikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah N sama dengan N dikali N plus 1 per 2 adalah benar atau hipotesis induksi. Jadi kayak misal nih N plus 1 itu benar, maka kita asumsikan bahwa N plus 1 itu benar. Nah, setelah kita asumsikan itu benar, maka langkah selanjutnya yaitu kita tentukan langkah induksi. Yang dimana langkah induksi itu kita harus memperlihatkan bahwa P kali N plus 1 juga benar, yaitu atau senilai dengan N sama dengan 2 juga harus benar. Nah, gimana sih cara membuktikannya? Yaitu masukkan rumusnya K buka kurung K plus 1 tutup kurung per 2 ditambah K plus 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2 ditambah 2 sama dengan 2 per 1 tambah 1 kali 1 1 tambah 1 sama dengan 2 2 per 2 sama dengan 2 per 2 ditambah 2 2 per 2 sama dengan 1 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka terbukti benar langkah induksinya. Nah, sekarang kita masuk ke induksi yang kedua, yaitu prinsip induksi yang dirampatkan. Simpelnya seperti ini. Jika induksi sederhana itu dimulai dari N yang paling terkecil, N sama dengan 1, di induksi dirampatkan ini, itu kita bisa mulai dengan N lebih dari N sama dengan 1. Semisal, kita bisa mulai dari N sama dengan 3, N sama dengan 4, atau N sama dengan 5, dan seterusnya, seperti itu. Nah, untuk sembarang N lebih dari N0, kita menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan, atau biasa kita sebut Generalized Induction Principle. Misalkan, P kali N adalah pernyataan perihal bilangan bulat. Dan kita ingin membuktikan bahwa P kali N benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari N0. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu membuktikan 2 langkah saja, yakni basis dan juga langkah. Basisnya yaitu P kali N0 benar, dan langkahnya. Jika P kali 0 itu benar, maka P kali N plus 1 juga benar.
Ini berlaku untuk semua bilangan bulat n lebih dari n0. Kita masuk ke contoh. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 tambah titik tambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Nah, 2 pangkat n plus 1 min 1 ini merupakan rumus dari basis induksi dari pernyataan yang diberikan. Oke, nah kita masuk ke rumusnya, yaitu 2 pangkat n plus 1 min 1 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1 min 1 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1 sama dengan 1. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka basis induksi di sini terbukti benar. Nah, misalkan nih, P kali N benar, yaitu setelah kita menemukan basis induksi tadi, kita asumsikan bahwa P kali N itu benar, yakni 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat N, atau sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1 juga benar. Nah, asumsi ini dinamakan hipotesis induksi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tentukan nih langkah induksinya. Kita harus memperlihatkan bahwa P kali N plus 1 juga bernilai benar, yaitu P pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah tambah 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat n plus 1 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah tambah 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat n plus 1 sama dengan buka kurung 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1 ditambah 2n plus 1. Ini bisa kita sederhanakan lagi, yakni 2 pangkat n plus 1 ditambah 2 pangkat n plus 1 min 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat n plus 1 min 1 sama dengan 2 kali n plus 1 min 1 sama dengan 2 pangkat n plus 1 2 pangkat n kali 1 plus 1 min 1. Nah, inilah jawabannya. Next. Nah, kita masuk ke poin nomor 3 nih, yakni proses berpikir induktif. Di proses berpikir induktif ini, meskipun premis-premis yang kita punya itu sesuai dengan fakta atau sesuai dengan kebenaran, kesimpulan yang diambil itu belum tentu benar. Nah, proses berpikir induktif ini itu ada 3 tahap. Yang pertama, kita observasi terlebih dahulu. Yang kedua, kita tentukan polanya. Yang ketiga, kita generalisasikan. Nah, karena kesimpulannya itu belum tentu selalu benar, maka kita gunakanlah kata kunci atau keyword, yakni biasanya, cenderung, atau umumnya. Nah, kita masuk ke contoh. Biar kita lebih mudah untuk memahami, kita masuk ke contoh yang dimana di hari Senin, hari Senin, jika awan itu gelap, maka akan turun hujan. Di hari Selasa, jika awan itu gelap, maka akan turun hujan. Di hari Rabu, jika awan itu gelap, maka akan turun hujan. Nah, polanya, jika awan itu gelap, pasti akan turun hujan. Nah, generalisasinya, awan gelap pasti akan turun hujan. Nah, kesimpulan ini itu kan belum tentu selalu benar. Karena apa? Karena kembali lagi ke tadi, bahwa induktif itu belum tentu selalu benar. Maka gunakanlah kata kunci tadi. Next. Nah, contoh kedua, semisal nih kita ada di sekolah.
Yang pertama SMK 1. Di SMK 1 tadi itu ada 3 siswa yang bernama Wawan, Dinda, dan juga Indah. Wawan jago matematika, si Indah juga jago matematika, si Dinda juga jago matematika. Nah, mereka bertiga ini jago matematika. Dapat kita polakan bahwa anak-anak SMA anak-anak SMK 1 yang diamati semuanya jago matematika. Nah, generalisasinya bahwa anak SMK 1 semuanya jago matematika. Nah, kesimpulan ini kan belum tentu selalu benar ya, karena anak-anak yang bersekolah di SMK 1, nah, tapi kita simpulkan bahwa anak SMK 1 itu semuanya jago matematika. Padahal kan eh, nggak semua anak yang bersekolah di SMK 1 itu jago matematika. Mungkin ada beberapa yang jago di bidang akademik kayak bahasa Inggris, IPA, dan lain-lain. Ada juga yang jago di non-akademik juga, seperti itu. Next. Nah, kita masuk ke poin terakhir, yakni poin keempat. Contoh penerapan induksi sederhana. Contoh pertama, bayangkan nih, di sebuah warung, Anda hanya mempunyai uang pecahan 1.000 dan juga uang pecahan 2.000. Pertanyaannya, harga berapa saja yang bisa dibayar dengan pecahan ini? Dijawab, nah, kalau harganya itu 1.000, kita bisa menggunakan pecahan 1 lembar 1.000. Jika pecahan itu 2.000, maka kita bisa menggunakan 1 lembar pecahan 2.000. Nah, jika harganya itu 3.000, kita bisa menggunakan 2 lembar. 1 lembar pecahan 2.000 dan juga 1 lembar pecahan 1.000. Nah, jika harganya itu 4.000, kita bisa menggunakan pecahan 2 lembar. 1 lembar 2.000 dan juga 1 lembar 2.000. Dan seterusnya. Pecahan harga 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya, mulai dari 1.000 ke atas kita bisa membeli harga di atas 1.000, semua harga bisa dibayar. Nah, karena kalau harganya itu genap, maka gunakanlah pecahan gunakanlah pecahan 2.000. Jika harganya itu ganjil, maka gunakanlah pecahan 1.000 dan sisanya tambahi dengan pecahan genap. Nah, induksi. Kalau kita induksikan dari soal cerita tadi atau pernyataan tadi, dapat kita masukkan rumusnya, yaitu basis induksinya yaitu N sama dengan 1 dikali M ditambah 2 dikali K. Nah, jika N-nya itu sama dengan 3, maka 3 sama dengan 1 kali 1 tambah 2 dikali 1 sama dengan 1 kali 1, 1 tambah 2 kali 1, 2. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Atau kalau kita dirupiahkan bernilai jadi 1.000 tambah 1.000 tambah 2.000. Maaf, 1.000 kali 1.000 tambah 2.000 kali 1.000 sama dengan 1.000 tambah 2.000 sama dengan 3.000. Nah, setelah kita menemukan basis induksinya, maka kita asumsikan atau kita andaikan bahwa basisnya itu benar. Kita hipotesiskan. Nah, artinya harga N.000 bisa dibayar dengan kombinasi uang 1.000 dan kombinasi uang 2.000. Nah, setelah kita berasumsi hal itu benar, maka tentukanlah langkah induksinya, yaitu N ditambah 1. Atau tadi kan basisnya kan N sama dengan 3. Maka di langkah induksi ini N sama dengan N tambah 1 itu senilai dengan N sama dengan 4. Nah, kita masukkanlah rumus di situ. N tambah 1 sama dengan 1 dikali M tambah 2 dikali K tambah 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 tambah 1. 1 turun. Dikali buka kurung 1 tambah 1 tutup kurung tambah 2 dikali 1. Maka 1 turun, 1 tambah 1 2, 2 kali 1 2 sama dengan 1 kali 2 2,
2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kalau kita bentukkan ke rupiah sama dengan 1000 kali 2000 sama dengan 2000, 2000 tambah 2000 sama dengan 4000. Seperti itu. Jadi, dari pernyataan ini itu dapat kita simpulkan bahwa kalau N itu bisa dibayar dengan kombinasi uang 1000 dan juga kombinasi uang 2000. Oke, maka N plus 1 juga bisa dibayar dengan kombinasi uang yang sama, hanya ditambahi dengan 1 lembar 1000. Next. Nah, contoh kedua. Di sebuah kantor pos tersedia perangko 3 sen dan 5 sen. Nah, biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Soalnya, buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar N sen atau N lebih dari sama dengan 8 selalu dapat digunakan perangko 3 sen dan 5 sen saja adalah benar. Jadi, maksud dari pernyataan ini tuh di sebuah kantor pos itu ada 2 perangko, 1 perangko 3 sen dan 1 perangko 5 sen. Nah, untuk membayar biaya pos senilai 8 sen itu bisa menggunakan 1 perangko 3 sen dan 1 perangko 5 sen. Nah, penyelesaiannya yaitu kita tentukan dulu nih basis induksinya, yaitu jika kita membayar biaya pos sebesar 8 sen, kita dapat menggunakan 1 buah perangko 3 sen dan juga 1 buah perangko 5 sen saja. Ini jelas benar, oke? Nah, setelah kita membuktikan kebenaran dari basis induksi tadi, sekarang kita tentukan hipotesis induksinya atau kita asumsikan, yaitu andaikan P kali N itu benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N, buka kurung N lebih dari 8 sen, dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja, atau hipotesis induksi. Nah, maksudnya asumsi ini tuh harga 8 sen bisa dibayar dengan 1 perangko 5 sen dan 1 perangko 3 sen. Nah, sekarang kita tentukan nih langkah induksinya. Kita harus menunjukkan bahwa P kali N plus 1 juga benar. Yaitu, untuk membayar biaya pos sebesar N plus 1 sen juga dapat menggunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja. Kemungkinannya seperti ini. Kemungkinan pertama, misalnya nih, kita membayar biaya pos senilai N sen dengan sedikitnya 1 perangko 5 sen. Dengan mengganti 1 buah perangko senilai 5 sen dengan 2 perangko 3 sen, maka akan diperoleh susunan perangko senilai N plus 1 sen. Maksud dari kalimat ini tuh seperti ini. Jika harganya itu maksudnya itu seperti ini. 5 sen itu bisa kita ganti dengan 2 perangko 3 sen saja. Nah, 3 sen tambah 3 sen sama dengan 6 sen. 6 sen ini senilai dengan N plus 1 sen. Nah, kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, biaya pos senilai N sen menggunakan perangko 3 sen semuanya. Karena N lebih dari 8, setidaknya harus digunakan 3 buah perangko 3 sen. Dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen, akan menghasilkan nilai perangko N plus 1 sen. Maksud dari kalimat ini tuh, jika nggak ada perangko 5 sen, dan harganya itu N sama dengan 8 sen, maka kita bisa menggunakan 3 buah perangko 3 sen, yang bernilai 3 sen tambah 3 sen 6 sen, 6 sen tambah 3 sen itu 9 sen. Nah, 9 sen ini itu senilai dengan perangko N plus 1 sen. Jadi kesimpulannya, basis dan juga langkah induksi benar. Oke. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.